Kita harus hati-hati tentang cerita Isra Mi'raj karena banyak hadis palsunya. Buruk itu kayak apa gitu. Dulu waktu kecil ada tetangga yang dia masang gambar buruk itu, badannya kuda, kepalanya perempuan. Iya, ada sayapnya. Nah, yang sahih itu adalah bahwa yang namanya buruk itu warnanya putih, dia lebih gede dari keledai dan lebih kecil daripada bagel. Bagel itu ya peranakan kuda dan keledai. Jadi pokoknya di atas keledai gitu. Kemudian tidak ada riwayat tentang masalah sayap, ya, tidak ada. Kemudian kepalanya juga bukan perempuan. Ini pelecehan, ya. Ini pelecehan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang saya kepengen menyampaikan hadis nanti ya, cerita riwayat Muslim yang memang ceritanya mungkin tidak terlalu detail tapi cukup mewakili dari cerita yang beredar di masyarakat agar kita tidak terjerumus dalam cerita-cerita palsu. Yang pertama ya, dalil Isra, yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 1 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa, karena tidak banyak yang tidak percaya dari kaum Quraisy bagaimana jarak sejauh itu bisa ditempuh dalam satu malam. Karena dulu nggak ada Toyota, adanya onta kan. Ya, nggak ada, Toyotanya nggak ada. Walaupun Toyota itu nggak mungkin satu malam selesai dalam jarak 1.500 itu kira-kira berapa jam? Sini Jakarta itu sekitar 600 ya, 600 saja itu sudah 10 jam sampai 12 jam ya, berkali 2 sudah 1 hari ya. Itu kalau pakai mesin. Kalau dulu pakai kuda atau pakai onta, ya kan. Dalam kemustahilan dalam pikiran orang Quraisy. Tetapi ketika Abu Bakar menerima berita itu, beliau adalah orang yang pertama percaya. Abu Bakar, apa kamu percaya Muhammad itu melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis? Siapa yang bilang itu? Muhammad, saya percaya. Maka beliau disebut dengan As-Siddiq, orang yang sangat percaya terhadap kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang, kata Rasulullah, ketika saya ajak untuk beriman, pasti mikir-mikir dulu kecuali Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi maka beliau Abu Bakar ini adalah umat Muhammad yang pertama sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut. Nah, ini cerita yang ada di riwayat Muslim ya. Walaupun terjemahnya kadang kayaknya ada yang tidak cocok ya. Cuman ada 7 slide itu saya bikin, karena kalau 1 slide itu nggak cukup. Yang intinya adalah itu di situ ada ciri-ciri ya, ciri-ciri dari buruk ya. Dalam riwayat Muslim itu, uti itu bil buruk, saya itu didatangi membawa buruk oleh Jibril. Itu sebenarnya ada Jibril di situ ya.
itu adalah dabba abyad tawil, yaitu hewan putih yang panjang, yang tinggi, ya. Fauqal khimar, dia lebih gede daripada khimar. Wadunal bagel, lebih kecil dari bagel. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, dia itu kalau bergerak sejauh pandangannya. Jadi dia mana sana, dia langsung sampai sana gitu. Kecepatannya begitu. Jadi dia itu bisa meletakkan kakinya itu di ujung yang dia pandang, kecepatannya itu. Makanya tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali adalah Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat itu sebenarnya selain riwayat Muslim ini, ketika mau dinaikin yang namanya buruk ini agak rada angel itu, rada apa jenenge kalau mau dinaikin namanya kuda itu ngeringkik terus nggak mau gitu loh. Terus dikasih tahu sama Jibril, kamu tahu nggak siapa yang akan naikin kamu ini? Ini adalah makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW, namanya Muhammad. Ya. Kamu tahu nggak yang mau kamu naikin ini? Kok kamu nggak mau? Jadi agak ribet gitu dia. Ya. Sampai akhirnya setelah mendengar nama Muhammad dan penjelasan dari Jibril itu, Burak itu berkeringat gitu. Dalam riwayat itu dia berkeringat karena merasa takut dan bersalah begitu. Saya tidak akan menceritakan secara satu persatu kata-kata karena ini panjang ya. Tetapi kemudian ya, ketika berangkat itu sampailah di Masjidil Aqsa. Di pintu Masjidil Aqsa itulah kemudian ditambatkan buruk ya, karena ada kekangnya, ada talinya. Kemudian masuk Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Setelah sholat selesai ditawari oleh Jibril, Muhammad mau minum apa? Ada 2 minuman ini, yang satu khamr, yang satu susu. Mau milih yang mana sampean? Rasulullah karena tidak pernah minum khamr, dijaga oleh Allah tidak pernah minum khamr dan tidak menyembah berhala sebagaimana masyarakat di zaman jahiliyah, langsung milih susu. Maka Jibril mengatakan, benar kamu telah memilih fitrah, kebaikan yang Allah tanamkan di dalam diri manusia. Engkau memilih fitrah, yaitu kebaikan. Jadi seandainya kamu minum khamr, kamu adalah nabi yang nanti ngajari teler begitu ya. Ya gitu. Lanjut. Ya. Kemudian Rasulullah dinaikkan ke langit. Ada riwayat apakah pakai buruk atau oleh Jibril saja. Yang paling kuat adalah bahwa buruk itu sampai Masjidil Aqsa saja. Naik ke langit itu dengan Jibril. Setiap langit itu ada penjaganya. Kita tahu bahwa langit itu ada 7. Setiap langit itu ada penjaganya. Dan ketika mau masuk pintu langit yang pertama, yang namanya penjaganya tentu kenal yang namanya Jibril, karena Jibril itu adalah panglima malaikat begitu. Tolong bukain, kata Jibril. Tapi kemudian nanya malaikat itu, lah itu yang sama kamu siapa? Itu Muhammad gitu. Oh, sudah diutus toh? Sudah. Nah, kemudian dibuka. Ketika dibuka itu ketemu Nabi Adam. Nah ini jenengan nggak usah nanya, kan Nabi Adam sudah mati. Kok ketemu Nabi Adam gitu? Karena Rasulullah tidak menjelaskan, wes ya ketemu ngono lah ya. Kan fisiknya memang tinggi kan, namanya Adam itu kan 60 dhira itu ya sekitar 20 sampai 30 meter gitu ya. Bayangin ya, 20 sampai 30 meter ya. Kemudian Adam itu mendoakan gitu. Wada ali bi khair. Adam mendoakan. Kemudian naik lagi. Yang pertama itu Nabi Adam ketemu di langit pertama.
kemudian naik lagi, ada penjaganya lagi, terus ayo dibuka gitu kan. Itu sapa sing bareng sampean bril ngono kan ya. Itu Muhammad. Oh, Muhammad wis diutus ta? Iya, ya wis buka. Ketemu siapa malaikatnya itu? Isa dan kemudian Yahya. Isa, kalau Nabi Isa ibnu Maryam belum meninggal karena masih di langit beliau. Jadi ada disertasi itu yang ditulis oleh Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan, namanya Dr. Musli Abdul Karim ya. Beliau itu nulis tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran. Isa bin Maryam fil Quranil Karim, karena beliau jurusannya tafsir. 500 sampai 600 halaman begitu. Itu menjelaskan tentang Nabi Isa, dan beliau itu masih hidup sampai sekarang karena beliau nanti ada misi khusus membunuh Dajjal, diturunkan di akhir zaman ya. Membunuhnya pakai pedang, nggak pakai rudal. Iya, nggak pakai dia tahu rudalnya pada kemana. Nabi Isa kok pakai pedang begitu ya. Ketemu Nabi Isa dan Yahya. Kalau Yahya sudah meninggal, tetapi kok masih hidup. Wallahu ta'ala alam. Mungkin fisiknya dikembalikan, wallahu ta'ala alam. Kemudian keduanya farhababi, mereka mempersilahkan, monggo mampir ini di langit yang kedua. Wada'awa li bi khair. Jadi mendoakan kebaikan. Muhammad, semoga baik-baik saja sama umatmu ini gitu. Lanjut. Jadi urutan yang selanjutnya adalah langit yang ketiga. Sama, prosesnya sama. Ketemu siapa di situ? Ketemu Yusuf ya. Yusuf. Wahida waqad u'tiya syatrul husni. Nabi Yusuf itu diberikan ketampanan separuh. Jadi separuh saja itu sudah membuat para wanita tergila-gila kan. Kemudian naik lagi ke 4 langit, ketemu siapa itu? Idris ya, Nabi Idris alaihissalam. Sama ya. Dan salah satu dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Idris itu adalah warfa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris itu ke derajat yang tinggi. Lanjut. Kemudian yang kelima, ketemu siapa itu? Harun ya, ketemu Harun. Yang keenam ketemu Nabi Musa, yang ketujuh ketemu Ibrahim. Habis itu sudah ceritanya. Dari awal masih ingat? Langit pertama Adam, kedua Isa dan Yahya, ketiga Yusuf, keempat Idris, kelima Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim. Ya. Nah, ketika ketemu Ibrahim ini ceritanya kan sudah sampai pada puncak langit. Ibrahim itu lagi menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Kalau di bumi tempat tawafnya manusia itu di Baitullah Ka'bah. Kalau di langit itu di Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim lagi menyandarkan dirinya di situ. Nah, makanya kemudian masuk ke Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat untuk tawaf itu. La ya'uduna ilaihi. Nah, baru kemudian Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Yang dijelaskan di situ kondisi apa itu Sidratul Muntaha ya. Nah, ketika itulah kemudian mendapatkan wahyu dari Allah langsung. Satu-satunya syariat yang langsung mendapatkan perintah Allah itu sholat 50 waktu. Pertama 50 waktu itu sebenarnya mau
dibawa pulang Rasulullah itu langsung bawa pulang. Di langit yang keenam, kalau Ibrahim mah wis lasakno ae wis ya apa-apa wis. Yang keenam itu nandok ring Nabi Musa. Tolong ada bocoran nggak apa yang kamu bawa untuk pulang itu? Saya itu diwajibkan bersama umatku 50 waktu. Kata Nabi Musa, kuat no umatmu itu. Umatku aja susah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan minta korting. Minta korting. Oleh no minta korting. Wes coba aja minta korting. Naik ke atas lagi di korteng 45 ketemu Nabi Musa lagi di korteng piro 5 kurang minta tambahan lagi bolak balik di korteng 5 sampai tinggal 5. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya masih disuruh berapa, masih sisa 5, minta korteng lagi lumayan. Sebenarnya perintah sholat itu kan sudah ada sebelum naik ke langit kan Rasulullah itu, yaitu pagi dan petang 2 waktu ya. Jadi sebenarnya sudah ada. Coba minta korting, mungkin ada kortingan 2 waktu lagi kan enak gitu daripada 5 waktu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bilang, malu saya kalau naik lagi, tinggal 5 saja kok saya tidak bisa melaksanakan dengan umatku. Jadi kalau seandainya minta korting mungkin masih dapat gitu. Tapi ya wes 5 waktu aja dijaga lah ya. 5 waktu itu dijaga. Dan Allah mengatakan bahwa 5 waktu itu kualitasnya, nilainya itu sama dengan 50 waktu yang sejak awal diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam redemption irji ila rabbik fasalhu takhfif, itu benar-benar kata-kata Nabi Musa ya. Balik kepada Rabbmu, mintalah keringanan gitu. Kata Rasulullah, qad raja'tu ila rabbi, saya itu bolak-balik ketemu Allah hatta stahyaitu minhu, sampai saya ini malu untuk minta korting lagi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi menjaga 5 waktu saja umatnya itu sangat sulit, dan itu dikabarkan di dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti di generasi akhir-akhir itu banyak yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, dan mereka akan masuk ke jurang neraka jahanam. Makanya bagi yang dititipin anak, yang dititipin saudara, kerabat, perkuat untuk menjaga oleh-oleh dari langit ini. Ini oleh-oleh yang sangat mahal. Rasulullah perjalanannya itu panjang sampai ketemu Allah. Terus kalau ditanya ketika di langit itu apakah Rasulullah melihat Allah, Rasulullah ditanya oleh banyak orang, hal ra'aita rabbak, apakah engkau bertemu Rabbmu wahai Rasul? Rasulullah mengatakan, nurun anna arah, cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan selama di dunia Allah tidak mungkin bisa dilihat, tapi nanti insya Allah Allah akan dilihat di akhirat dengan izin Allah. Kepengen ketemu Allah? Ketemu dalam kondisi beriman ya. Jangan ketemu dalam kondisi meninggalkan sholat ya. Dan ayatnya yang menjelaskan itu adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah penduduk surga itu berseri-seri dan mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sedangkan orang kafir dipastikan tidak akan melihat wajah Allah sama sekali, dan itu adalah kenestapaan di atas
kenistapaan sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun, orang-orang kafir nanti akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, sebelum terjadinya Isra Mi'raj itu, Rasulullah juga mengalami pengalaman dibelah dada. Jadi Rasul itu mengalami pembelahan dada itu 2 kali. Ketika masih kecil, waktu diemong sama Halimah Sa'diyah, ya, masih kecil, itu pas main-main gitu, tiba-tiba ada malaikat itu yang bawa kemudian ditidurkan gitu, terus dibelek. Ya. Dan yang melihat bekas beleannya, kenapa? Apakah Rasul itu betul ceritanya gitu? Itu adalah Anas bin Malik, membuktikan bahwa di dada Rasulullah itu ada bekas sayatan, ya. Nah itu, waqad kuntu, ya kan? Saya ini melihat, ya, apa itu? Saya melihat bekas dalikal mikhyat fi sadri, ada bekas jahitan apa namanya benang itu. Berarti memang mungkin dokter bedah juga belajar dari malaikat ini mungkin. Ternyata manusia kalau dibelah nggak mati gitu. Dan apa yang dibersihkan? Ya keburukan-keburukan yang ada di dadanya. Dan itu khusus untuk malaikat yang tahu. Karena kita ya kalau memang pada zaman sekarang kepengen baik kan nggak mungkin dengan operasi kan. Ya. Misalnya punya sifat pelit gitu. Nah, tolong dong saya dibelah gitu, saya kok pelit sekali. Apa sih dibuang apa nih Gus? Gak ada yang tahu. Nah, pembelahan yang kedua, ya. Lanjut. Pembelahan yang kedua itu menjelang Isra Mi'raj ini. Ya. Tiba-tiba itu atap rumah itu diwiak gitu, diwiak ya. Bukan dibelah, diwiak. Disingkap ya. Ketika aku berada di Makkah, kemudian datang Jibril. Langsung Jibril melakukan eksekusi pembelahan dada itu dengan operasi itu. Kemudian beliau membawa air dari Zam-Zam ya, yang ditaruh di bejana begitu dari emas, yang di dalamnya itu Rasulullah mengatakan penuh hikmah dan iman. Wallahu ta'ala bentuknya kayak apa, tetapi kemudian dicuci begitu ya, ditaruh hikmah dan iman itu, kemudian ditutup lagi oleh Jibril alaihissalam. Jadi 2 kali pembelahan, dan salah satunya itu adalah pra Isra Mi'raj itu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang pertama, pelajaran yang pertama, lanjut, yaitu perintah sholat. Lanjut. Nah, mungkin posisinya sama, bersedekap, tapi yang dipikirkan pada waktu sholat itu berbeda. Ono sing mikir bojone, ono sing mikir makanan, ono sing benar-benar khusyuk. Gimana? Kalau jenengan khusyuk itu caranya bagaimana? Apakah membayangkan tulisan Allah itu? Bukan. Khusyuk itu adalah ketika jenengan memahami apa yang dibaca. Ya. Bukan khusyuk itu jenengan bayangin kaligrafi yang ada di masjid, bukan. Ya. Tapi jenengan memahami apa yang dibaca. Ya. Dan itu ternyata lanjut, nilai daripada sholat kita itu dikabarkan oleh Rasul. Ini salah satu hadis sahih, ada sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Itu bisa 1/10 atau 10% berarti kan ya. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan separuh 50%. Dan Rasulullah itu sudah diam. Maksudnya bahwa rata-rata kualitas kekhusyukan sholat kita itu cuma 50%. Saya mau nanya ke jenengan, kalau jenengan dapat nilai 50 dari 100,
Apakah jenengan itu lulus atau gagal sebenarnya? Remedi ya. Nah, sebagai yang pernah kuliah remedi kan gitu. Tapi Allah tidak pernah melakukan remedi. Diterima anak apa anane. Jadi ya di situ 50% ya wis gitu. Makanya sholat wajib itu harus disempurnakan, ditambal kekurangannya dengan sholat-sholat sunnah. Jadi nanti yang dihisab pertama kali itu sholat. Kalau sholatnya wis wapi sing wajib, itu wis jenengan wis lenggang kangkung lah, ring surga itu. Tapi kalau bermasalah itu nanti dicari yang sunnah-sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat qiyamul lailnya, sholat duhanya, sholat hajatnya dan lain sebagainya. Ditambelin, kalau bagus selamat, tapi kalau misalnya bermasalah itu urusan tambah panjang ya, ya. Kira-kira di sini yang nilainya sholatnya melebihi 50 itu angkat tangan. Ada sulit ya, sulit ya. Kira-kira apa yang dipikir ketika sholat itu? Mikir utang. Ya, ini beberapa sunnah pendukung khusyuk itu bersiwak supaya ketika sholat itu enggak apa kecap-kecap gitu. Habis makan kacang kan susah itu. Terus pakai minyak wangi ya. Jangan kondisi apa bau gitu ya, itu ke masjid itu kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan mengganggu orang lain dengan bau badan ya. Kalau keringatnya Rasulullah itu ditadai sama Ummu Sulaim, ketika ketahuan itu kan Rasulullah kaget, wah sampean ngapain nadai keringatnya Rasulullah SAW? Untuk apa? Ini nanti untuk pewangian anak-anak kita, untuk ngalap berkah gitu. Ya Rasulullah tidak tumpahin, nggak begitu ya, dibiarin aja. Apakah jenengan para istri suka nadai keringat suami? Ya, ya, kira-kira bagaimana kondisinya? Ya. Kemudian yang kedua adalah disinilah letak kemuliaan Masjidil Aqsa. Sampai titik tolak untuk naik ke langit itu adalah Masjidil Aqsa. Yang sekarang Masjidil Aqsa masih di bawah mereka begitu ya, Israel. Walaupun gencatan senjata, tapi mereka banyak melakukan aksi-aksi untuk tetap membunuh Palestina. Jadi kita juga masih ada tanggung jawab. Walaupun sudah gencatan senjata, akan tetapi kita harus masih peduli terhadap mereka ya. Jadi Masjidil Aqsa itu sholat di sana itu 1/4 dari Masjid An-Nabawi. Kalau di Masjidil Haram itu dikalikan 100.000 kali dari masjid biasa. Kalau Masjid Nabawi itu 1000 kali, sedangkan Masjidil Aqsa itu 1/4-nya, yaitu 250 kali. Ini artinya apa? Bahwa orang-orang yang mereka membela Masjidil Aqsa itu betul-betul mereka adalah mujahid ya. Makanya kalau seandainya banyak syubhat-syubhat ya kata-kata yang sering kasar dilontarkan kepada orang-orang yang membela Masjidil Aqsa, sebenarnya mereka telah menghina diri mereka sendiri. Sampai ada pertanyaan, apakah Hamas itu betul-betul kaum muslimin yang ahlu sunnah wal jamaah atau orang yang tersesat ya. Mereka selalu mencari-cari untuk supaya melemahkan jihad kaum muslimin. Kita mengenal Hamas itu, mereka itu adalah orang-orang terbaik. Ketika gencatan senjata kemarin itu banyak media dari Israel sendiri terkaget-kaget. Di mana mereka menyembunyikan tawanan-tawanan itu, dan di mana mereka sembunyi
kok masih banyak yang nongol dari apa jenis terowongan-terowongan itu. Coba jenengan melihat tawanan itu, mereka tersenyum-senyum bahagia dilepaskan oleh Hamas, ya kan? Di mana mereka selama 400 hari dibombardir bom, dirudal, di mana menyembunyikan mereka? Kenapa nggak habis pasukan Hamas itu? Siapa mereka itu? Dan sembunyinya di mana? Kan di Gaza kan? Dari mana? Kalau kita mikir memang nggak nutup, karena kita ini kan sudah terbiasa hidup di mall, nggak mikir gitu, nggak mikir nanti kalau ada perang, nggak mikir ya. Yang penting dolannya banyak ke mall gitu ya, belanja gitu, healing ya. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga pelajaran, kita sudah berada di dekat bulan Sya'ban. Nah, yang paling perlu diperhatikan itu adalah bagi yang belum membayar Ramadan. Ya, ibu-ibu masih banyak yang hutang? Sudah selesai? Ya. Alhamdulillah. Jadi Ramadan itu kalau misalnya nih ada orang nabrak Ramadan dan belum dibayar bulan Ramadan sebelumnya, maka jumhur ulama mengatakan di samping nanti mengkodok puasa itu membayar fidyah. Ya, membayar fidyah satu mud yaitu beras ya sekitar 550 gram. Nah, itu nanti juga ditambah ongkos untuk lauk dan masaknya gitu. Ya. Kemudian juga ada pertanyaan ya, seputar mengkodok Ramadan ini. Apakah bulan Ramadan itu boleh dikodok dan ditumpuk dengan ibadah sunnah atau puasa sunnah yang lain? Ini rada serius ya, ini masalah hukum ya. Jadi ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, tidak boleh ditumpuk dengan yang lain, apalagi ditumpuk dengan 6 hari di bulan Syawal. Itu pendapat pertama ya. Jadi kalau seandainya jenengan ada hutang 6 hari bulan Ramadan ya, kemudian masuk bulan Syawal, kok pelaksanaan mengkodok Ramadan itu dibarengkan 6 hari puasa sunnah, itu pendapat yang pertama itu tidak boleh. Tetapi ada pendapat yang boleh dari madhab Syafi'i, yaitu dari Al-Imam Ramli dari madhab Syafi'i. Beliau mengatakan itu boleh, akan tetapi konsekuensinya pahalanya itu tidak sebanyak kalau dilakukan sendiri-sendiri. Saya lebih setuju supaya ya membayar atau mengkodok bulan Ramadan itu disendirikan dari puasa 6 hari. Kenapa? Karena di dalam lafal hadis itu ada summa atsba'ahu sittan min Syawal, kemudian melakukan 6 hari di bulan Syawal. Jadi kemudiannya itu artinya ada jeda waktu begitu. Nah, lebih baik jangan ditumpuk-tumpuk kalau melaksanakan ibadah. Seandainya dilakukan sendiri-sendiri itu akan lebih baik, kata Imam Amromli dari madhab Syafi'i. Jadi itu yang perlu kita ingatkan, karena memang sekarang kita itu sudah mendekati bulan Sya'ban. Di antara kita mulai menghitung kembali berapa yang belum dilakukan dari puasa Ramadan yang lalu. Kalau seandainya misalnya lupa jumlahnya 5 apa 6, yang namanya juga 1 tahun lupa gitu ya, cari jumlah yang paling banyak dong. Jenengan misalnya di warung ya, jenengan saking enaknya ngerasain masakan warung itu ngambil kerupuk di krik selesai itu jenengan lupa.
ngambil berapa kerupuk itu, ngambil 5 apa 6, itu jenengan itu menentukannya gimana? 6 apa yang 5? Harusnya kan 6 ya, untuk supaya jenengan selamat. Gara-gara satu kerupuk jenengan ketemu nanti sama orang warung yang punya warung di akhirat ya. Karena dia juga ngitung, ini kok duitnya kurang gitu. Ternyata model-model yang makan dulu itu memang agak riskan. Di Indonesia itu kan makan dulu baru bayar, tapi jenengan nggak akan mendapati di Saudi makan dulu baru bayar dulu baru makan. Konsekuensinya kalau makan dulu baru bayar itu kadang lupa. Nah, jenengan juga begitu, sayurnya banyak, tiba-tiba jenengan nyebutinya cuman sebagian. Kira-kira dosa apa enggak itu kira-kira? Iya. Makanya biasanya kalau saya makan itu saya langsung, ini berapa Mbak? Langsung gitu aja. Jangan ditunda dulu makan saking enaknya lupa gitu. Apalagi kerupuknya ya keras. Tapi lupa ngitungnya gitu. Nah, ini juga nggak baik gitu ya. Begitu juga kepada Allah. Jangan sholatnya ya. Kalau sholat, masalah sholat, kalau kurang, misalnya ini rakaat kedua apa ketiga, itu ambil yang paling sedikit supaya lebih aman gitu. Kemudian melakukan sujud sahwi. Jangan dipilih selalu yang mengenakkan jenengan. Ini 2 apa 3, oh berarti udah 3. Itu nggak boleh. Itu kayak gitu dalam ibadah sudah diatur di dalam syariat. Mudah-mudahan ini ya jamaah sekalian rahimakumullah, 3 hal yang tadi saya garis bawahi. Yang pertama itu adalah sholat ya, terutama diri kita sendiri, kemudian keluarga, putra-putranya dijaga sholatnya. Kemudian yang kedua, selalu kita ingat peristiwa di Masjidil Aqsa di mana Rasulullah SAW memarkirkan buruk di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah ini sudah dekat dengan Ramadan, persiapan kita untuk habis-habisan beramal soleh di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum.